Nah, jadi tema kita hari ini konsistensi dalam mulai usaha ya Bu ya. Oke, perkenalkan saya Ardian dari Rumah BUMN Batam. Jadi kita ngobrol asik. Nah, hari ini kita kedatangan salah satu owner binaan dari Rumah BUMN, yaitu Ketan Durian, dengan Ibu Andriani Irawati AMD. Halo Ibu. Halo. Iya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Gimana tadi perjalanannya? Alhamdulillah lancar aman. Lancar aman. Ya, tadi kan dapat infonya juga. Ya Mas, lagi muter juga rupanya. Hari ini ada orderan juga ya Bu ya? Kebetulan hari ini saya coba untuk ada menu baru dari Ketan Durian Marbella. Iya. Saya habis ngasih test food ke salah satu event bazar dari nanti bulan Maret. Oh, Sebelumnya saya sudah yang ini sudah masuk, tinggal menu barunya gitu. Oh, jadi tadi udah ngasih tester ya untuk bazar yang akan dilaksanakan di bulan Mei nanti ya. Oke, kayaknya teman-teman yang lain udah mulai penasaran nih gitu. Kalau boleh saya tahu, apa sih Bu, kenapa kok bisa pilih Ketan Durian gitu? Yang awalnya Ibu ini adalah salah satu seorang guru gitu, tetapi sekarang udah banting setir atau lebih tertarik ke dalam dunia usaha. Boleh Bu dikasih tahu gimana sih di prosesnya? Oke, terima kasih sebelumnya saya dikasih kesempatan untuk berada di sini dan menceritakan beberapa pengalaman dari saya. Yang pertama, saya ke Batam datang tahun 2016. Awalnya saya dari guru honor selama 12 tahun di salah satu sekolah negeri di Sumatera Barat. Udah gitu saya coba untuk merantau ke Batam gitu. Sebetulnya dengan profesi sama sebetulnya. Cuman saya karena mungkin faktor gitu kan. Untuk seorang guru honor saya ini berpikir kembali, cuman saya lihat lahan waktu itu di Batam belum ada dan saya belum pernah lihat. Tahun 2016 itu makanan tradisional. Tapi yang disukai oleh semua kalangan. Gitu, dari anak-anak sampai orang tua. Saya coba saya memang pengen gitu, udah ada kepikiran gitu ya. Apa sih gitu kan, karena semua orang saya lihat di Batam ini suka makan, berkuliner, bukan suka makan, berkuliner. Dan saya coba pertama kali itu tahun 2016 bulan September. Itu saya coba dengan beberapa varian topping gitu. Nah, yang saya pikir ya itulah harus dimulai dengan Zaman Now. Topping Zaman Now karena makanan saya ini makanan tradisional. Berpikir untuk disukain semua orang. Itu awalnya. Jadi saya coba untuk buka topping seperti keju, Oreo, coklat. Waktu awal-awal tuh kita ada pakai apa? Tela-tela. Gitu. Terus serundeng gitu kan di awal-awal. Tapi seiring waktu berjalan adanya masukan terbaru lagi gitu ya, jadi seleksi alam lah ya kan. Selama beberapa lama akhirnya banyak yang tereliminasi dari sekian varian topping. Akhirnya kita dapat yang best sellernya keju, topping keju gitu ya. Keju, Oreo keju, coklat keju, coklat dan original. Itu seiring waktu berjalan. Jadi sekitar ada 6 varian ya. Tapi tetap tidak meninggalkan yang tradisionalnya, yaitu ketan kelapa. Ketan kelapa, kesan tradisionalnya masih ada gitu ya. Dan itu tidak hanya orang tua aja, ternyata anak kecil tuh hobi, suka gitu ya. Gitu. Jadi alhamdulillah sampai saat ini masih bisa bertahan dengan situasi globalisasi yang banyak bermunculan baru, teman-teman jajan-jajanan baru, apalagi yang Zaman Now juga yang viral, tapi tetap Ketan Durian masih menjadi
banyak orang yang suka gitu. Masih kan. tetap diminati gitu ya, Iya. walaupun dengan ada beberapa ombang-ambing dari jajanan dari luar negeri gitu, seperti kayak yang viral itu kayak minuman boba gitu. Tapoki. Iya, ya. tapoki yang dari Korea, tapi Iya. tetap masih tetap konsentrasi tapi ya. Saya juga punya ada salah satu juga anak saya punya brand jajanan zaman now, tapi udah saya olah dengan homemade. Gitu kan. Itu punya brand sendiri anak jadi saya. punya brand sendiri. Jadi yang emaknya tradisional, anaknya yang modern gitu. Ya. Iya, jadi lumayan panjang ya yang awalnya merantau ke Batam di tahun 2016 gitu ya, karena melihat peluang juga yang ada di Batam, apalagi makanan tradisional sedikit kurang ya. Kebanyakan makanan-makanan yang kayak siap saji gitu. Nah, dengan adanya ketan durian masih bisa kita nostalgia lagi gitu ya dengan jajanan dahulu. Iya, ini saya bilang ketan durian Marbella ini kenapa disebut Marbella ya Mas? Karena awalnya saya itu memakai lokasi untuk promonya gitu ya. Promo lokasi. Dan online. Saya menggunakan online, jadi om-om nih, om Gojek gitu kan, atau om-om yang lain nggak perlu bertanya lagi. Oh, di Marbella ya gitu. Itu awalnya. Tapi ternyata alhamdulillah udah beberapa ada event. Nah, ketan durian Marbella ini alhamdulillah dapat yang terbaik gitu kan. Iya, udah dapat ada lisensinya juga gitu kan, udah sering sudah tampil. halal gitu kan. Untuk legalitasnya udah ya, sudah halal. Alhamdulillah sudah halal, dan alhamdulillah lagi ada beberapa dari dari mahasiswa dan pelajar, dan kebetulan ketan durian Marbella ini pernah merwakilin dari SMA 3 Batam untuk karya ilmiah wirausaha. Oh, kemarin jadi ikut ada seminar atau kayak gitu ya? Bapak ini karya ilmiah ya. Ilmiah. Jadi karya ilmiah dari sekolah Kepri. Dari Kepri. Ya, alhamdulillah mengangkat dengan tema makanan gitu ya. Tradisional. Iya. Gitu. Jadi kemarin udah ada ikut lomba juga, diajangin gitu ya untuk ketan duriannya. Dan kebetulan ada beberapa mahasiswa dari salah satu universitas di Batam ya. Dia mengambil kayak skripsi ya, kalau kita bilang skripsi ya, tugas akhirnya gitu ya. Alhamdulillah sama di mereka ketan durian dipilih tahun berapa ya? 2021. Baru lah ya. Jadi untuk tugas akhirnya dia ambil tema ya judulnya. Ya, saya tanya, alhamdulillah sudah di dipatenin. Apa mungkin dipatenin? Iya, udah ada hak patennya juga. Iya, sama mereka gitu. Jadi ini loh dari UKM. Jadi mereka buat laporan di situ. Dibikin tugas akhirnya gitu kan. Jadi kayak dianalisis. Jadi manfaat ketan durian itu bukan hanya sekedar enak, tapi banyak lagi manfaat lainnya untuk gizi juga ya. Jadi nggak terasa ini udah dari 2016 sekarang udah 2023 ya. Jadi udah hampir masuk 7 tahun. Ya, boleh sih Bu diceritakan gimana kalau boleh saya tahu untuk di masa pandemi kayak mana masih bisa tetap bertahan gitu ketan durian? Alhamdulillah sih. Saya memang tidak ada kendala untuk produksi. Penjualan waktu itu juga sebetulnya tidak masalah. Cuman pembeli itu takutnya bukan takut ke saya atau yang waktu itu musim pandemik itu bukan, tapi takut dengan yang lewat. Nah, orang-orang yang lewat yang ayo bubar-bubar sedang ngantri atau sedang kan nggak boleh ada keramaian waktu itu, harus jaga jarak. Jadi kebetulan saya letaknya posisi untuk jualan itu tempat strategis. Oh, jadi lokasinya strategis. Jadi orang lalu lalang gitu masih lewat. Jadi pada saat pandemi itu tidak ada penurunan dari pembeli, tetap stabil gitu ya Bu. Jadi selama pandemi masih tetap jalan gitu ya, karena masih ada orderan tetap juga gitu ya. Ya, jadi biasanya kalau untuk ketan durian ini yang ini kita ada varian apa ini keju ya? Kebetulan saya bawa sampelnya yang best sellernya, yang keju ya, yang original, dan mango ya, mango res jadi dikombinasi gitu ya. Jadi untuk mango res ini ada beberapa konsumen yang dari ketan durian Marbella itu dia ada yang suka dengan kuah aslinya yang saya buat dengan santan. Ada juga sebagian konsumen yang suka diguyur kuahnya dengan durian. Jadi mereka itu ada kenikmatan tersendiri ya gitu.
oh enak dengan kuah duriannya tetap tidak menghilangkan walaupun dia mango rice gitu kan, mango stick rice gitu kan, tapi mereka tetap kuahnya nggak ketinggalan dengan kuah durian yang kental gitu kan, yang masih fresh, seger gitu ya. Jadi sangat cocok dinikmatin, apalagi dikombinasi sama es dingin gitu ya. Ini bisa dimakan panas dan dingin. Gitu. Jadi bisa panas bisa dingin. Tapi kalau untuk sekarang udah ada mulai kayak frozen foodnya nggak sih Bu? Untuk saat ini saya belum mengeluarkan, tapi rencananya saya memang sudah dari tahun lalu. Cuman kalau kuah durian ini kan sensi, jadi saya menjaga kualitas gitu. Oh, betul. Ada yang beberapa kawan bilang bisa di frozen, tapi saya tidak berani ngambil resikonya gitu. Karena saya ini olahan, jadi lain dengan misalnya yang produk frozen yang bisa digoreng atau direbus kembali gitu. Kalau saya kuah karena ada santannya gitu dan duriannya ini, jadi saya lebih baik menjaga kualitas gitu kan. Jadi, saya belum berani untuk, saya bukan yang nggak mau, saya mau, cuman saya belum berani untuk, tapi insya Allah saya akan mencoba gitu. Tapi lumayan beresiko ya, karena ini kan olahan yang biasanya siap dimasak langsung dimakan gitu, karena dia langsung fresh ya. Betul, makanya buat sekarang untuk ketahanan suhu di luar itu sekitar 8 jam. Oh, jadi kalau 7-8 lah kayak gitu kan. Habis dimasak ya, jadi bisa bertahan sekitar untuk di luar ruangan. Di luar ruangan 8 jaman ya. Iya. Kalau udah kita taruh di lemari es kan biar ada sensasi dinginnya, itu bisa. Itu bisa. Itu taruhnya di freezer. Di freezernya. Iya. Itu jadi kan saya lihat mulai dari 2016 sampai di 2023 ini udah hampir jalan 7 tahun. Boleh sih Bu, kalau saya boleh tahu apa sih tips biar konsisten dalam mulai usaha Ibu yang jajanan tradisional ini masih tetap jalan di tahun 2023 ini? Tips yang pertama gimana Gre? Kalau saya gini, kalau untuk nyari juara 1 cepat, ya kan, tapi juara bertahan itu susah. Ya, ini yang saya coba untuk jadi juara bertahan selama 7 tahun. Hujan badai saya laluin gitu kan, dengan mulai Batam itu saya pernah Mas pertama buka, kalau orang pertama buka kan coba dulu berapa kilo, sekilo 2 kilo, enggak ya Mas? Alhamdulillah saya buka itu langsung, awalnya saya awalnya coba-coba Mas kan. Iseng-iseng berhadiah gitu ya. Saya mulai dari 5-6 kilo awalnya, 6 kilo ketan. Dengan dulu harga ketan itu masih sekitaran 9.000 atau 8.000 gitu, saya lupa. Jadi modal awalnya sekitar berapa itu Bu? Nggak udah ada nyampe? Tapi durian itu pada saat itu memang mahal. Mahal. Tapi modal awal sekitar 500.000 nah, ada ya 500 karena mahal dari duriannya itu. Iya susah, apalagi kita kan di pulau di Batam. Gitu ya. Karena semua durian udah saya coba. Maksudnya dari beberapa daerah sudah saya coba semua gitu kan. Dan itulah yang pertama, kualitas yang dijaga. Kualitas jaga, terus yaitu kalau jualan ini Mas harus sabarnya panjang kali lebar. Ya. Jadi prank sabarnya harus tinggi ya. Dan tidak putus asa gitu Mas. Gini, hari ini sepi gitu ya. Tapi saya percaya optimis ya. Hari ini Allah mungkin ngasih saya cuma 1 gelas gitu atau 2 gelas gitu. Mungkin besok saya bisa lebih dari itu yang pertama. Jadi saya sih gini Mas, dari dulu saya PD saya tinggi. Tingkat percaya dirinya tinggi gitu ya. Gitu, kalau saya selalu bilang sama Bu, nanti ini Bismillah gitu. Kita melangkah Bismillah dengan ridha Allah, mudah-mudahan ada rezeki kita. Walaupun 1 gelas itu Allah pasti ngasih gitu. Itu yang jelas. Kualitas itu yang jelas pertama banget. Kualitasnya harus tetap terjaga. Yang kedua itu selalu optimis ya Bu ya. Walaupun hujan badai lika-liku gitu kan, jatuh bangun gitu kan. Pernah Mas, saya jualan itu saya bawa 1 dandang, pulang 1 dandang lagi. Gitu. Saya bukan mikir rugi atau nggak laku, bukan Mas. Saya sedih, kemana yang saya harus barang saya mau kasih gitu loh kan. Saya sayang itu dibuang. Iya, mubazir gitu kan, sedih gitu. Sedihnya bukan nggak laku, tapi sedih kok masih ada ya gitu kan. Memang ya namanya orang jualan pasti mau untung ya Mas, gitu kan, mau laku. Cuman yang disayangkan kalau nggak habis gitu loh kan. Pastilah orang
setiap saat harus habis kan, ada saatnya. Ada saatnya juga. Gitu. Kayak gitulah namanya di dunia usaha ya, ada pas naiknya, turun ya. Jadi udah terbiasa dengan roller coasternya dunia usaha ya Bu ya. Iya. Dengan pernah hujan, wah duriannya campur sama air hujan. Jadi durian air hujan gitu. Jadi ada topping air hujannya juga. Tapi alhamdulillah disyukurin semua. Itu yang pasti, karena semakin kita bersyukur insya Allah Allah akan melebihkan kita gitu kan. Yang penting nikmatin prosesnya. Jangan, nggak perlu kita bandingin kita sama orang lain gitu ya Bu ya. Karena rezeki orang itu ada masing-masingnya juga ada gitu ya. Saya selalu optimis dan PD-nya tinggi harus. Iya, harus percaya diri. Apalagi kita mau ngenalin produk kita juga kan. Kalau kita nggak percaya diri, apa sih ketan durian? Malu gitu kan. Karena ibunya percaya diri tadi kan. Oke, saya lihat di bannernya itu rupanya ada es durian juga nih. Ya. Terus yang itu yang paling bawah itu dia ketan keju. Ya, best sellernya. Ada, saya perkenalkan dulu ya Mas. Boleh. Yang pertama dari atas itu yang originalnya. Yang original atas. Kelapa, ketan keju coklat. Keju coklat ya. Ketan durian keju Oreo. Es durian keju. Ini juga salah satu bestseller juga pakai keju. Es duriannya. Ini es durian originalnya. Yang originalnya. Ininya mango stick rice-nya. Ini tradisional nih Mas. Setiap daerah pasti ada yang kan. Ketan kelapa pisang. Iya, biasanya di acara-acara hajatan itu pasti ada ya. Ini kejunya, ketan durian keju. Ini salah. Tapi untuk teman-teman yang tidak suka durian, bisa memilih dengan mango rice atau dengan kelapa gitu, dan pisang goreng. Jadi kita punya menu yang non durian juga. Semua topping ini bisa, tapi dia tidak pakai durian. Yang tidak suka durian boleh, misalnya keju coklat. Keju coklat tidak pakai durian boleh. Pakai durian. Bisa diganti gitu ya. Menu topping biasa. Iya. Jadi ada beberapa. Ini menu yang kuah durian dan non durian juga ada. Tetap. Jadi kan bisa, walaupun mau nikmatin ketan nih, jadi kalau nggak suka durian bisa tetap nikmatin ketan, ada topping-toppingnya juga. Jadi cukup menarik nih untuk ketan durian dari Bu Andri ya Bu ya. Jadi lumayan panjang juga lika-likunya. Tapi insya Allah saya bilang kemarin sama Bapak Kadis Koperasi, Dinas Koperasi, kebetulan kita mau ngadain. Kemarin ada technical meeting di salah satu hotel di Batam dengan orang Malaysia gitu kan. Iya. Jadi saya mau bilang sama Pak Kadis, Pak, ketan durian Marbella mau go Batam Pak. Internasional gitu ya. Bisa collab gitu ya. Alhamdulillah kalau nggak ada halangan, sebetulnya Ramadan kemarin hari besok, cuman ada beberapa halangan. Jadi insya Allah nanti habis lebaran, insya Allah ketan durian Marbella go Batam. Jadi bisa go internasional go global Allah, ya. Jadi bukan hanya di Batam, bisa dinikmati oleh para pencinta ketan dari Malaysia, Singapura juga ya. Dan Mas tidak lupa juga ada beberapa konsumen kita orang Singapura, Malaysia, dan orang Chinese-nya juga. Sudah ada, jadi ada customer tetapnya juga ya, yang jadi, udah dari Singapurnya gitu. Jadi mereka datang kadang memang sengaja ke kita gitu buat cari itu, atau memang mereka tinggal di sini memang sengaja mau makan. Dan beberapa bazar, kami event bazar, salah satu mall di Batam juga, mereka suka juga gitu. Memang dicarinya. Selain ketan durian ini Mas ya, selain ketannya, saya juga membuka buat lupis kuah durian. Itu banyak penggemarnya juga ternyata. Bukan hanya pakai gula merah, tapi mereka bisa durian juga ya. Balik-balik ke durian ya, durian tetap. Durian Bu Andriani Irawati ya tetap. Jadi udah lumayan banyak ya pasarnya juga ya Bu ya. Alhamdulillah ya mulainya. Ini kalau teman-teman yang dari Batam nih mau ordernya gimana sih Bu? Bisanya lewat dari WhatsApp atau apa gitu? Boleh silakan. Kebetulan saya di sini dari mulai berdirinya ketan durian Marbella, saya punya online lewat GrabFood. Jadi sudah tersedia di GrabFood juga. GoFood dan ShopeeFood.
Oh, jadi udah ada di semua. merchant-merchantnya Bu ya. Dan kalaupun yang mau itu bisa datang langsung ke warung atau saya di depan Perumahan Marbella Regency. Di Botania 1. Di Botania 1 teman-teman. Jadi kalau yang mau langsung coba, mau langsung lihat prosesnya, langsung aja ke outletnya ya Bu ya, di Botania 1 ya. Jadi tadi ibunya udah terdaftar juga di Shopee Food sama GrabFood sama Gojek ya. Jadi bisa di order di sana juga. Ini udah terlihat sama kita, ini ada yang pertama. Nah, ini kejunya nggak pelit nih, meluber-luber, mantap nih. Nanti bisa kita cobain sama-sama juga. Ini kejunya meluber-luber sampai penuh dia sampai ke atas. Ini ada juga. Kalau yang ini original ya Bu ya? Iya, originalnya. Nah jadi kalau yang ini yang polos nggak ada toppingnya nih, yang originalnya. Kalau yang nggak suka keju gitu ya. Dan ini yang paling best seller ya Bu ya? Oh, yang best sellernya ketan durian keju. Ini kebetulan yang Mango. Biasanya kaum anak-anak muda. Ya. Mango. Jadi ini banyak sekali variannya. Jadi walaupun kita pengen menikmatin ketan tanpa suka durian, kita ada juga varian-variannya Bu ya. Jadi lumayan banyak. Nanti bisa langsung hubungi Bu Andriani ya Bu ya. Kita selain yang jual harian, kalau teman-teman atau yang di sini mau ada acara atau untuk pesta pernikahan, kemarin juga saya alhamdulillah dapat dari salah satu PT yang di Batam, acara di Temenggung Sabtu kemarin, alhamdulillah itu pecah. Lumayan ya. Alhamdulillah banget. Nah, atau untuk misalnya teman-teman yang mau pengajian atau arisan, boleh. Ada acara harga miring kok, gitu. Bisa nego. Bisa cincai-cincai lah. Boleh disebutin Bu. Nanti teman-teman mau menghubungi di nomor Ibu di nomor 08 berapa gitu. Oke. Kalau untuk IG-nya, saya punya IG-nya yaitu Ketan Durian Marbella, ada di IG. Kalau teman-teman atau semua yang ada di sini bisa order untuk partai besar, ada di 0852 63 22 0118. Silakan yang mau diorder. Jadi yang mau order bisa langsung japri ke ownernya langsung nih. Iya, boleh. Untuk batas ini ya Mas, untuk pemesanan yang agak lebih besar, mungkin teman-teman yang di atas 50 bisa saya antar sampai tempat. Kalau yang pemesanan 50 ke atas dia free ongkir. Oke, satu lagi Bu, bisa kasih tips ke teman-teman UKM yang baru mau mulai usaha gimana sih gitu? Selain dari yang tadi, atau ada motivasinya gitu? Ya, oke Mas, makasih. Untuk teman-teman yang baru mau mulai usaha, yang pertama harus sabar. Sabar diperpanjang dan itu untuk angka awal tuh memang belum semua orang tahu ya Mas, untuk ini kita yang kita akan mau jual. Jadi bertahap. Jadi itulah yang kuncinya cuma sabar kok Mas. Untuk jualan itu sabar gitu kan. Kita tuh ada saatnya Allah menguji kita sepi kali, ada zong atau memang melimpah. Itu yang harus teman-teman harus tetap dijaga gitu ya kesabarannya gitu ya. Dan satu lagi, servis untuk pelanggan itu perlu gitu kan. Servisnya Bu ya. Apapun hati kita kurang lagi kurang senang atau ada masalah lagi bete intinya gitu ya. Tetap servis kita harus number one. Iya, jadi servisnya tetap terjaga. Yang pertama jadi tips dari Ibu Andriani. Jadi yang pertama itu tetap sabar ya Bu ya. Tingkat kesabarannya harus tetap terjaga gitu ya untuk menjalankan usaha. Yang kedua itu kita servis, jadi servis untuk customer kita. Jadi kita bisa menjaga hubungan baik ke customer gitu. Bisa dijadikan juga database untuk follow up kembali gitu ya. Jadi bisa reorder lagi gitu ya. Karena biasanya walaupun orang itu tadi awalnya tidak suka mungkin nggak jadi mau beli, cuman karena servis kita gitu ya. Silakan Bu gitu, mampir icip dulu gitu kan sebelum itu gitu. Sebetulnya mungkin dia nggak suka atau memang nggak ada niat untuk membeli, tapi karena servis kita mungkin orangnya ini ya enak gitu, ya gitu kan. Jadi gitu kan. Saya pribadi pun gitu, seenak apapun makanan yang saya mau beli, cuman karena servisnya tidak kena di hati atau tidak puas, udahlah
nggak balik lagi gitu iya, ya. mau cukuplah, biasanya orang datang hanya sekali, dan saya insya Allah itu akan saya terus jaga gitu. Dan semoga teman-teman bisa bukan mencoba ya, memang harus gitu loh. Gitu yang kan. awalnya iseng-iseng nggak taunya berkelanjutan ya. Iya. Iseng-iseng Dan satu lagi Mas, tidak boleh malu gitu loh. Betul, jangan malu. Bukan berarti kita jualan itu terus gimana? Enggak. Itu halal kok. Sampai kan ada yang gengsi. Nggak perlu itu gengsi. Iya. Malu nggak gitu makan kan. Nanti Mas. Iya betul ya kan? betul. Ngapain gitu kan? Malu ya produk-produk kita sendiri gitu. Untuk kita sendiri harus, gitu. Jujur Mas, harus bangga loh gitu. Iya. Harus bangga kita dengan punya produk kita sendiri kan. Oke, terima kasih ya Bu ya, bincang-bincangnya nggak kerasa udah hampir 1 jam nih. Ngobrol-ngobrol santai nggak kerasa udah hampir 1 jam. Baik, terima kasih waktunya dari Bu Andriani karena udah meluangkan waktunya juga. Dia adalah salah satu binaan dari Rumah BUMN juga yang masih sedang berjalan ya Bu ya. Baik, mungkin itu saja dari kami. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, see you next time ya Bu ya. Bye. Oke, thank you.